Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Ikan zebra, ikan hitam, dan seluruh makhluk yang berada di dalam air, di dalam lautan. Karena ada orang berenang berarti untuk manusia juga ya. Wallahu a'lam. Banyak banget ikan zebranya. Nah, semoga kebaikan menyertai keluargamu. Tapi waktu Rasul menjenguk orang kafir yang sakit itu, doanya apa ya? Nantilah saya cek. Karena sesuatu, maka sesuatu tidak terjadi. Atau karena sesuatu, maka sesuatu terjadi. Jadi variabel X itu selalu menjadi sesuatu yang mengherankan. Jadi asumsi itu bisa diasumsi seperti variabel matematika mungkin ya. Seperti kita mengatakan 2X sama dengan 1. X itu kan sempurnanya adalah 1/2. 1/2 itu kan 0,5. Nah, asumsi itu bisa mendekati itu, misalnya 0,4, 0,3 berarti asumsinya sangat jauh gitu. Karena yang sempurna itu adalah 0,5. Bahkan 0,5 itu nggak sempurna. Yang sempurna itu adalah 1/2. Asumsi itu seperti itu. Makanya probabilitas kan seperti itu. Ya, ikannya cantik-cantik. Masya Allah, ciptaan Allah. Ini sesuatu yang mengherankan sebenarnya ya, ketika manusia itu nggak mampu menciptakan dirinya sendiri. Jangankan menciptakan dirinya sendiri, menciptakan darah yang mengalir dalam tubuhnya saja nggak bisa. Tapi merasa berlaku sombong di muka bumi. Kalau mereka mencari keabadian, harusnya mereka mencari siapa yang menciptakan darah itu. Kenapa malah berlaku sewenang-wenang? Tapi ini ada di dalam Al-Quran ya. Ketika ditanya siapa yang menciptakan seluruh alam ini, mereka bilang Allah gitu. Terus mengapa mereka tidak menyembah Allah? Dan salah satu bentuk menyembah Allah itu kan melakukan apa yang Allah perintahkan melalui Rasul-Rasulnya. Itulah hukum-hukum yang ditetapkan. Dan bentuk pelaksanaan hukum itu untuk demi keberlangsungan hidup. Dan agar bumi itu tidak rusak. Sama seperti ketika malaikat bertanya kepada Allah, kenapa Allah menjadikan makhluk yang menciptakan, yang menumpahkan darah manusia menjadi khalifah di bumi? Ternyata karena Allah Maha tahu. Allah memiliki pengetahuan yang tidak diketahui oleh siapapun. Makanya ini ayat lain Allah bilang pengetahuan Allah, ilmu Allah itu meliputi ilmu manusia. Jadi seperti himpunan semesta ya. Jadi matematika nih. Jadi seperti himpunan semesta. Kita ini bagian dari semesta, tapi seluruh semesta ini adalah milik Allah gitu. Jadi Allah memiliki semuanya, sedangkan kita hanya memiliki sebagian dari apa yang Allah titipkan ke kita. Berarti himpunan semestanya itu milik Allah semua. Manusia cuma bagian. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi makanya itu sesuatu yang aneh ketika manusia itu berlaku sombong di bumi, melakukan kezaliman, melakukan pengerusakan. Oh ya, alhamdulillah ya untuk Sumatera Utara sepertinya ya. Sumatera dan Aceh itu kan satu pulau ya, Sumatera dan Aceh ya. Pulau Sumatera. Dan ini benar-benar kena dengan ayat itu yang pernah saya bacakan, telah tampak kerusakan di bumi karena tangan manusia. Makanya Allah bilang sebagian kecil. Dan ini tuh menjadi sebuah apa ya? Bagian dari ilmu itu sendiri, ilmu yang dipahami oleh manusia bahwa segala sesuatu terjadi karena sesuatu telah dilakukan. Sama seperti banjir. Kenapa banjir terjadi? Karena banyak orang buang sampah sembarangan misalnya. Jadi ini bentuk dari
kehancuran yang tampak dari tangan manusia gitu, yang telah Allah perlihatkan sebagian dari itu. Sebagiannya kan dari Allah juga. Coba tebak apa sebagiannya? Hujan kan, hujannya kan nggak berhenti. Meskipun ini bisa diteliti juga tuh, kenapa bisa hujan di daerah itu terjadi. Kalau terjadinya gara-gara apa sih namanya, pabrik atau gas yang merusak lapisan ozon, ya sama doang berarti juga salah manusia juga berarti kan. Aduh, kasihan lah manusia ini. Manusia itu benar-benar menyedihkan ketika mereka tidak mau memahami Al-Quran atau memahami ajaran yang dibawa oleh seorang Rasul. Dari masa ke masa Allah mengirimkan Rasulnya untuk menuntun manusia ke surganya Allah. Itu saking besarnya kasih sayangnya Allah ya. Makanya di Al-Fatihah itu 3 kali diulangi, 3 kali mengabarkan tentang betapa baik luasnya kebaikan Allah, itu luas sekali. Tapi manusia benar-benar lebih senang dengan kesia-siaan. Dan kesia-siaan yang paling besar yang dilakukan manusia itu ya kemewahan. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, bermewah-mewahan telah melalaikan kamu. Dan kelalaian yang paling tampak itu ketika kita menganggap bahwa kenikmatan yang kita rasakan adalah segalanya. Ketika kita merasakan bahwa kenikmatannya adalah segalanya, maka kita lupa tentang nurani. Itulah ketika nurani itu musnah. Kecil-kecil ikannya ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Allah juga mengatakan bahwa penciptaan bumi ini lebih hebat dari penciptaan manusia ya. Kita kan cuman apa coba kita ini? Jantung, paru-paru. Coba semesta ini. Banyaknya benda-benda di langit, tapi nggak satupun ya, semuanya nggak terjun ke, semuanya nggak tertata agar tidak menabrak bumi. Bahkan kayaknya Merkurius mungkin ya, planet-planet di luar bumi kan banyak yang ukurannya itu lebih besar itu, tapi nggak nabrak kita. Makanya di Al-Quran Allah bilang berputar sesuai garis edarnya. Al-Quran itu benar-benar sesuatu yang mustahil ditulis oleh seorang manusia. Tetapi kenapa manusia tidak mau mengambil pelajaran darinya? Kadang-kadang sih bertanya-tanya kenapa umat muslim ini menjadi sebodoh ini, tidak mau menegakkan Al-Quran, tidak mau berperang, dan merasa benar ketika mereka disiksa. Bukan disiksa sih sebenarnya. Dan sebenarnya yang masalah itu bukan disiksanya sebenarnya. Training sih. Masalahnya kadang sih membahas Kristen di Mbak Ampri. Mbak Ampri kan Kristen ya. Sih punya banyak teman orang Kristen soalnya. Kebetulan wallahu alam ya, kenapa Allah selalu mempertemukan saya dengan nonis ya Allah. Tapi saya belajar banyak dari nonis. Ternyata sebagian besar nonis itu justru rendah hati. Bahkan sebagian orang Kristen itu rendah hati. Tapi coba tebak, ini ada di Al-Quran. Aduh, kalian gak baca Al-Quran sih. Jadi di Al-Quran itu dijelaskan itu, yang paling dekat dengan orang Islam itu orang-orang Nasrani, karena sebagian besar dari mereka itu tidak menyombongkan diri. Dan justru dikatakan orang-orang yang paling tamak dengan dunia itu orang Yahudi, yang ketamakannya itu lebih besar daripada kaum musyrikin. Itulah pemimpin-pemimpin munafik ini. Dan bayangkan mereka membuat palantir kan. Palantir itu, waduh, ternyata palantir itu jawabannya. Kemarin kan saya bertanya-tanya, saya pernah mengatakan ini ya, bahwa AI itu seharusnya hanya untuk kalangan tertentu. Kenapa tiba-tiba mereka buka? Tapi setelah saya pikir kembali, saya bilang itu nggak bagus justru.
Karena kalau itu dimonopoli oleh golongan besar, ya mereka bisa menguasai dong. Ternyata ini alasannya, ya Allah, akhirnya ketemu juga alasannya, ya Allah. Ternyata palantir. Jadi kalau mereka mau menguasai AI itu harusnya ditutup. Pertanyaannya kenapa mereka buka nih AI? Ternyata palantir, saudara-saudara. Mereka sedang mengumpulkan data untuk menciptakan penjara dunia. Kan mereka punya satu satu asumsi satu asumsi jahat ya. Coba tebak apa masalah mereka yang paling jahat itu. Jadi masalah mereka yang paling jahat itu adalah mereka nggak bisa menghentikan demonstran, menghentikan aktivis. Mereka pernah mencoba melakukannya di Wakanda kan, melalui Soeharto. Itulah Petrus. Tapi kan gagal juga, Soeharto runtuh juga. Dan mereka mau menciptakan sistem yang benar-benar Soeharto banget gitu, tapi mutlak. Itulah palantir nanti. Tapi kalau alam juga lah. Ya sudahlah. Mereka menyibukkan kita dengan pekerjaan yang hasil kemewahannya itu justru ke mereka gitu. Makanya saya pernah bilang ini ya, di beberapa negara itu 80-20 gitu. 80 masih kembali ke kita, hasil kerja kita. 20 itu ke mereka, ke pemerintah. Kalau pemerintah mereka kayaknya 50-50 kalau saya lihat opini dari beberapa masyarakat. Itu 50-50 mereka. Jadi 50% ke pemerintah, cuma 50% yang hasil kerja mereka itu mereka nikmati. Di Wakanda lebih parah lagi. Di Wakanda itu lebih parah lagi, saudara. Di Wakanda itu terbalik malah. Kita malah cuma dapat 20% dari hasil kerja kita. 80% itu ke pemerintah, ke orang kaya. Ya, meskipun nggak semua pebisnis itu jahat ya. 20%. Makanya banyak orang yang triple job, double job. Karena nggak cukup. Nggak cukup kan. Aduh, itulah kenapa orang Bugis itu pintar. Kayaknya satu-satunya suku yang tidak terpengaruh dengan sistem pemerintah itu orang Bugis kayaknya ya. Aduh, Allah alam. Ya sudahlah, saya orang Bugis soalnya. Tapi sudahlah. Bagaimana dengan orang-orang sufi? Orang-orang sufi kan juga berarti nggak mendapatkan itu ya, nggak terpengaruh sistem mereka juga berarti. Jadi misalnya sufi benar-benar meninggalkan, orang sufi itu ya wallahu alam. Cuman oh ya tadi saya mau jelaskan ini. Jadi yang masalah itu bukan masalah kita tersiksa dengan kelakuan pemerintah, tapi yang masalah itu kita dimanfaatkan untuk kejahatan. Dan dosa terbesar seluruh manusia bahkan itu adalah Palestina, Gaza, juga negara-negara lain yang seperti Sudan dan sejenisnya. Jadi ini sepertinya sebuah aturan yang mereka tetapkan ya, para Zionis dan para pendukung Zionis itu, para kaum munafik itu, pemimpin munafik. Jadi ini juga disebutkan, sudah dijelaskan ya dalam Quran, bahwa pemimpin orang-orang munafik itu mencari kekuatan di sisi orang kafir. Kan seperti pemimpin munafik yang mencari kekuatan di sisi Zionis kan. Jadi benar lah. Al-Quran itu benar. Sayanglah manusianya. Jadi manusia itu akan menjadi menyedihkan kalau kalian tuh nggak baca Al-Quran. Padahal semua informasi itu dari Al-Quran. Bahkan Allah menurunkan Al-Quran itu tujuannya satu, supaya kalian itu berhati-hati dengan Zionis ini, Yahudi, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Makanya yang paling benar itu memang mencontoh Rasulullah. Dan itu juga ada di dalam Quran kan. Allah bilang dalam Nabi itu ada suri toladan untuk dicontohi. Pertanyaannya, apakah itu mencontohi ketika kalian membiarkan pemimpin melakukan kejahatan? Cuman gara-gara satu hadis ya kan. Aduh, ya Allah. Kalian menghafal ribuan hadis tapi kalian tidak memahami Al-Quran. Untuk apa? Untuk apa kalian menghafal jutaan hadis kalau kalian gak mau memahami Al-Quran?
Bagaimana mungkin kalian tidak mau membiarkan diri kalian dimanfaatkan untuk kejahatan gara-gara satu hadis gitu. Padahal banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kalian untuk memerangi kezaliman. Jelas karena itu kan jelas untuk memerangi kezaliman umat muslim. Tapi kalian lebih memilih berpatokan pada satu hadis. Coba tebak kenapa? Ya karena kalian cinta dunia dan takut mati kan. Ngaku aja kan. Ini ngaku aja kalian. Nggak mau perang kan, kalian nggak mau mati karena kalian cinta dunia. Aduh, menyedihkan lah ya umat muslim ini. Kenapa umat muslim itu menyedihkan ya Allah? Kapan orang-orang bodoh ini bersatu? Meskipun saya lebih senang ketika segalanya itu hancur. Sekalian aja kita hisapkan daripada begini. Tapi ternyata enggak. Ternyata saya manusia yang salah. Ternyata Allah paling tahu. Allah lebih tahu daripada saya tentu saja. Maka apa yang saya harapkan terjadi bukan sesuatu yang benar-benar adil. Justru apa yang sedang Allah rencanakan itulah yang adil. Sekarang kita melihat bagaimana kita nggak mampu menghadapi longsor atau banjir gitu ya. Bentuk kelemahan kita, tapi kita masih membiarkan orang-orang jahat itu berlaku sewenang-wenang. Mereka yang merusak bumi, mereka yang merusak alam, merusak hutan, akhirnya menyebabkan longsor dan banjir. Jadi coba tebak apa yang sekarang ketika masyarakat itu berada di atas genteng, kedinginan, hujan, diguyur hujan. Menurut kalian orang-orang yang menyebabkan banjir itu terjadi sedang di mana? Apakah mereka juga sedang di atap genteng? Enggak kan? Mereka sedang berada di hotel-hotel mewah atau di istana mertuanya kan, Mulyono. Aduh, menyedihkan lah manusia ini. Jadi yang menyedihkan itu bukan tentang kamu tidak mau memerangi kezaliman. Yang menyedihkan itu karena kamu mencintai dunia dan takut mati. Allah telah nyata menampakkan tentang kebangkitan sebagian besar dari umat muslim. Dan apakah kamu sadar? Maukah kamu mengambil pelajaran? Kan enggak. Makanya saya bilang sia-sia. Itu akan menjadi sia-sia kalau kamu menunggu Imam Mahdi kan. Padahal kamu tahu Imam Mahdi itu dipaksa dipaksa dibayat. Jadi nggak sinkron bro. Definisinya itu nggak sinkron. Kalau kalian mengatakan menunggu Imam Mahdi, sedangkan Imam Mahdi itu dipaksa, kalimatnya itu nggak ekuivalen kan? Karena yang satu dipaksa, yang satu menunggu. Nggak. Jadi seperti naik bus yang beda gitu, beda jalur. Tapi ya sudahlah. Kadang-kadang saya berpikir cara Allah mengingatkan itu menarik sekali ya Allah. Apakah karena saya banyak dosa? Bisa jadi. Wallahu alam. Dosa yang paling besar dilakukan manusia adalah menyanyiakan waktu luang memang. Tapi itu bukan dosa ya. Dosa gak sih? Mungkin karena Allah maha baik ya, makanya Allah belum menghitung itu dosa, meskipun itu termasuk sesuatu yang dekat dengan dosa, makanya sebagian tidak dikerjakan. Saking baiknya Allah ya, padahal Allah cuma menciptakan surga dan neraka. Tapi kadang saya berpikir ya tentang pamannya Rasulullah itu, apakah kalau nggak ada siapa ya di sampingnya itu, Abu Jahal nggak sih? Lupa saya. Apakah kalau tidak ada mereka dia bisa tetap? Tapi enggak ya. Enggak, karena itulah Allah menunjukkan sudah lama dia bersama Rasulullah, orang yang paling mendekati kesempurnaan. Tapi apa? Dia tetap saja tidak mau. Makanya manusia itu benar-benar makhluk yang menyedihkan gitu. Allah itu menurunkan rasul-rasulnya mulai dari Adam, Isa sampai Muhammad SAW. Tujuannya kan cuma satu, supaya kamu masuk surga, supaya kamu mendapatkan kenikmatan yang Allah ingin berikan kepada kamu. Allah itu sangat ingin memberikan kita itu surga gitu.
Tapi kamu zalim dengan dirimu sendiri. Tapi Allah ingin menspesialkan surga itu untuk orang-orang yang ikhlas, yang tulus menyembah Allah. Itulah takwa itu kan. Jam berapa lama ini? Jam berapa ya? Kayaknya sih sudah harus pulang. Jadi sekali lagi teman-teman, bacalah Al-Quran. Untuk umat muslim segala bersatu. Menjadikanlah kalian umat muslim. Sampai kapan kalian berlaku bodoh seperti ini? Sadar woi. Sadar woi. Aduh, lebih baik kalian berpatokan pada satu ayat Al-Quran daripada kalian berpatokan pada satu hadis. Karena Al-Quran dulu baru hadis kan. Sungguh kalian adalah orang-orang yang fasik. Menurut saya karena kalian berpatokan pada satu hadis, maka kalian dekat dengan fasikan. Kalianlah orang yang nyata-nyata dekat dengan kefasikan karena kalian tidak mau memerangi orang zalim. Padahal udah perintah Al-Quran, memerangi orang zalim itu udah perintah Al-Quran. Karena dikatakan perangi sampai fitnah terhadap agama itu hilang kecuali terhadap orang yang zalim. Berarti memerangi orang zalim itu udah kewajiban. Tapi kamu lebih berpatokan pada satu hadis karena kamu dekat dengan kefasikan. Kamu gak mau berperang, takut mati ya kan? Ngaku kamu. Akhirnya kan uang kamu dimanfaatkan untuk menjahati orang lemah. Bayangkan tuh. Kemarin saya lihat ya orang di mana ya itu ditembak ya mereka. Lahannya diambil kan. Itu pelurunya bawah. Pelurunya itu dari mana coba? Dari dana kamu. Kamu dimanfaatkan untuk kejahatan. Nggak nyambung banget dengan hadis yang kamu kamu keluarkan itu. Nggak nyambung banget. Kamu bukan disiksa, kamu nggak dicambuk. Kamu dimanfaatkan untuk menyiksa orang lain. Ini kenyataan yang luar biasa bodoh. Kenapa nggak mau memerangi kezaliman itu? Kenapa? Cinta dunia dan takut mati kan? Ngaku kan? Nggak mau ngaku. Apakah dengan bencana yang Allah tampakkan di sampingmu itu, masihkah kamu tidak mau sadar? Menunggu bencana itu datang ke kamu. Ini semua menunggu giliran kan? Karena Palestina, pembantaian anak kecil Gaza itu masuk dana kamu karena kebodohan kamu. Dari uang kertas, dari hubungan ekonomi. Tapi saya sekali lagi tidak ingin memerangi pemerintah munafik ini. Perangi dulu akarnya. Cabut dulu akarnya. Lebih baik kalian bersatu perangi Zionis laknatullah dulu. Uang kertas ini harus hancur. Umat Islam harus keluar dari riba. Setelah keluar dari riba baru pemimpin munafik itu. Allah alam. Saya harus pulang. Semoga kalian cepat-cepat sadar dan keluar dari kefasikan kalian dan kebodohan kalian sebagai manusia. Jadikanlah manusia ini. Yang paling menjadikan itu bukan karena kamu bekerja memberikan 80% untuk pemerintah dan kaum elit itu. Yang menjadikan itu karena kamu tidak mau tidak mau bersikap tunduk dengan orang-orang zalim itu. Tidak mau memerangi mereka. Bersikap pengecut, lemah, bodoh. Menjadikanlah manusiamu menjadikan ya Allah. Wallahu alam.